Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irna Isnaini dengan NIM 2120060 dari kelas Manajemen Pendidikan B. Kali ini saya akan membahas beberapa tentang materi tentang manajemen pendidikan. Yang pertama ada materi mengenai manajemen. Yang kedua ada materi mengenai manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, mengenai sumber daya manusia dengan pengorganisasiannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan nikmat. Yang terhormat Bapak Muntamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan kelas B. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Selamat mendengarkan teman-teman. Materi yang pertama yaitu manajemen. Menurut Ricky W. Giffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Baik, itulah pengertian manajemen menurut para ahli. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen yaitu perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga, pengawasan meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan agar kegiatan dapat sesuai dengan standar yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah fungsi dari manajemen. Materi selanjutnya ada manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian manajemen pendidikan. Definisi manajemen pendidikan adalah sebuah tata kelola sumber daya, baik sumber daya manusia, material, waktu, informasi, dan sumber daya lainnya agar penggunanya lebih efektif dan efisien, dan diatur mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga dan pengawasan kegiatan pada bidang pendidikan. Itulah pengertian atau definisi dari manajemen pendidikan. Materi selanjutnya adalah pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut Stephen J. Kenzich. Stephen J. Kenzich menjelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan sekumpulan fungsi organisasi yang menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan melalui perencanaan, pengambilan sebuah keputusan, metode kepemimpinan, pengaturan alokasi sumber daya, stimulasi, dan koordinasi personil dan iklim organisasi yang kondusif. Yang kedua, pengertian manajemen organisasi menurut W. Harris. W. Harris menjelaskan, manajemen pendidikan adalah sebuah metode untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia atau material agar lebih terintegrasi dan efektif dalam pengembangan kualitas manusia. Itulah pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli.
Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur yang terkait dengan manajemen pendidikan adalah kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan. Selanjutnya ada money atau biaya operasional pendidikan. Yang ketiga ada machines atau fasilitas pendidikan. Yang keempat, materialis atau alat-alat pembelajaran. Yang kelima, metode atau teknik atau cara. Yang kelima ada metode atau teknik atau cara. Yang keenam ada market atau pemasaran. Dan yang terakhir adalah manage atau waktu. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi atau mengevaluasi. Yang keempat, berdasarkan pelaksanaan. Banyak orang yang mengira bahwa bertanggung jawab melaksanakan manajemen pendidikan hanyalah kepala sekolah dan staf tata usaha. Pandangan seperti itu keliru. Dalam lingkungan kelas, guru adalah administrator. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah adalah administrator. Dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelola manajemen, maka kepala sekolah bertindak sebagai manajer di sekolah yang memimpin. Materi selanjutnya mengenai peranan manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Manajemen pendidikan memastikan seluruh sumber daya untuk dapat membuat peta kerja serta yang sesuai bidang dan visi perusahaan atau skala tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Manajemen pendidikan mengumpulkan data seluruh sumber daya manusia maupun modal dan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksanaan kerja. Manajemen pendidikan menggerakkan sumber daya manusia dan memberikan motivasi untuk pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada pengawasan. Mengawasi dan mengontrol sumber daya agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati, dan jika terjadi kesalahan, maka manajer harus segera memberi instruksi agar semua proses kembali seperti rencana semula. Demikian itu merupakan peranan manajemen pendidikan. Materi selanjutnya mengenai tujuan manajemen pendidikan. Ada beberapa tujuan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama ada terciptanya suasana dan proses belajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, melahirkan pelajaran-pelajaran yang aktif dalam pengembangan diri, baik dari segi perilaku, spiritual, dan intelektual, agar menjadi pelajar yang dapat mengontrol diri, berakhlak mulia, terampil, dan berguna bagi orang lain. Yang ketiga, melahirkan pelajar yang kompeten. Yang keempat, terwujudnya tujuan pendidikan melalui metode yang efektif dan efisien. Yang kelima, membentuk citra positif dalam pendidikan. Yang keenam, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, melahirkan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, relevan, dan akuntabel. Yang terakhir adalah memberikan tenaga pendidik dengan pengetahuan tambahan mengenai proses dan tugas administrasi pendidikan. Itulah dari tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan juga memiliki fungsi. Yang pertama ada memotivasi dan mengembangkan perencanaan strategi lewat pendekatan yang rasional, sistematis, dan efektif yang berguna bagi manajer dan tim. Yang kedua, mengoptimalkan seluruh proses hingga pada proses pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya. Yang ketiga, membantu menyediakan sumber daya yang efektif sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang keempat, menciptakan sumber daya yang memahami pola dan alur kerja yang efektif dan efisien, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan sikap profesional dan rasa tanggung jawab dalam diri setiap orang dalam melaksanakan tugas. Itulah merupakan fungsi dari manajemen pendidikan.
Dalam manajemen pendidikan juga mencangkup sumber daya manusia dalam pengorganisasian. Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi pada dasarnya hanyalah suatu cara atau metode dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat mendukung dalam pencapaian tugas organisasi. Melalui upaya-upaya yang dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, menjalankan peran dan tugasnya dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk bekerja dengan baik dan mewujudkan tujuan organisasi. Itu menurut Wetter dan Davis. Ada dua jenis orientasi. Yang pertama, orientasi unit kerja. Memperkenalkan tenaga kependidikan dengan sasaran-sasaran dari unit kerja. Menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan meliputi pengenalan karyawan baru dengan rekan karyawan yang lain. Yang kedua, orientasi organisasi. Menginformasikan karyawan baru tentang sasaran atau tujuan dari lembaga tersebut, bagaimana riwayat, filosofi, prosedur, dan aturannya. Jenis-jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan atau tenaga kependidikan antara lain keterampilan berkomunikasi, keterampilan program aplikasi komputer, keterampilan inovatif, keterampilan pengembangan diri, kemampuan kreativitas, kemampuan keamanan, kemampuan membangun tim, kemampuan supervisi. Pada dasarnya, pada manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan 3 prinsip, yaitu sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur bertalian dengan manusia dari lembaga tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbang terhadap pencapaian tujuan lembaga dan perencanaan strategis. Kultur di dalam suatu lembaga harus ditegakkan dari upaya yang terus-menerus mulai dari puncak. Sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh orang-orang.
Jadi kesimpulan pada manajemen pendidikan yaitu yang pertama, sekolah merupakan organisasi terkecil yang dikelola oleh organisasi yang lebih besar, yaitu oleh jajaran pemerintah. Jadi pada dasarnya pemerintahlah yang membuat kebijakan seperti kurikulum, KI, dan lain sebagainya yang akan diperintahkan atau dilaksanakan oleh organisasi terkecil, yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Yang kedua, core bisnis dari sekolah yaitu mencetak lulusan atau memproduksi lulusan dengan cara memproduksi jasa pendidikan. Jadi bahwasannya dalam rangka mencetak lulusan di suatu sekolah itu memerlukan mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini bisa terdiri dari kualitas pendidik, kualitas siswa, dan kualitas sarana dan prasarana ataupun yang lainnya. Nah, untuk mencetak lulusan yang baik agar siswa lulusan dari sekolah tersebut mendapatkan sekolah lanjutan yang berakreditasi yang baik, itu memerlukan keberhasilan atau menentukan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran di mana pendidik dan siswa sangatlah berperan penting dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu kepala sekolah memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan di sekolah. Melalui visi dan misi sekolah tersebut dapat meraih tujuannya. Jadi di sini kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan, karena kepala sekolah itu sebagai penunjang atau penggerak dalam suatu pendidikan. Dan kepala sekolah harus mengetahui kebutuhan apa yang harus dilakukan atau tujuan apa yang harus dicapai dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai manajemen pendidikan serta sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen pendidikan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.